Shalom, selamat malam Jemaat GBI Genesaret yang dikasih Tuhan. Malam hari ini kembali kita bisa bersama-sama bersekutu, menaikkan doa di hadapan Tuhan, membawa kerinduan kita bersama bagi bangsa ini, bagi gabungan Gereja Baptis Indonesia, dan juga bagi GBI Genesaret. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami muliakan. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami ada sampai saat ini, semua karena kemurahan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Malam ini Tuhan, kami rindu dimanapun kami berada. Kami rindu untuk menaikkan doa di hadapan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya doa 2-3 orang yang bersekutu di dalam nama-Mu, Tuhan mendengar. Dan Tuhan punya waktu yang tepat untuk menjawab setiap doa-doa kami. Ini hidup kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Malam hari ini kami rindu Tuhan hadir, menjamah, melawat setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau, Allah yang maha baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari bersama-sama kita pujikan pujian ini. Ini kerinduan kami, diam di dalam hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu, lebih
berdoa bagi bangsa Indonesia. Bersama-sama kita masuk di dalam doa. Allah kami, Tuhan kami yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur petang yang indah Tuhan berikan kepada kami untuk kami mengadakan ibadah jam doa, menaikkan harapan-harapan kami kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan dengarkan, bahkan Tuhan kabulkan apapun yang kami keluhkan kepada Tuhan. Bapa di surga yang mengasihi kami, izinkan saat ini kami menyerahkan negara dan bangsa kami, negara Indonesia yang kami cintai. Kami bersyukur atas perkembangan dari negara kami sampai saat seperti ini, walaupun penuh dengan pergerakan-pergerakan yang tidak kami kehendaki, namun Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Kami menyerahkan segala hal yang khususnya kerawanan-kerawanan di negara kami, baik di dalam bentuk bencana alam, kemudian juga dalam hal-hal ketidakpuasan dari rakyat, demikian pula hal-hal yang lain yang membuat negara kami tidak stabil. Tolong Tuhan, Kau sendiri yang berkarya di dalamnya. Segala kerawanan-kerawanan Tuhan akan sibakan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Demikian pula dengan bencana alam yang terjadi, kecelakaan-kecelakaan yang sudah menimpa pada aparat negara kami, sepenuhnya kami serahkan ke tangan Tuhan yang penuh kuasa. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga kondisi di negara kami bisa normal seperti sedia kala. Kami menyerahkan musim transisi saat ini. Biarlah Tuhan jauhkan dari hal-hal yang betul-betul membuat kesengsaraan dari negara kami. Kami menyerahkan juga pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum usai yang melanda di negara kami. Tolong Tuhan, Engkau berkarya di dalamnya, sehingga program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah, baik melalui protokol kesehatan dengan kedisiplinannya, bahkan juga larangan mudik pada saat Lebaran Idul Fitri, dan juga aturan-aturan yang lain supaya bisa mencegah penyebaran dari COVID-19. Tolong Tuhan, Kau sendiri yang memberkati supaya program-program yang sudah dibuat oleh pemerintah negara kami dapat berhasil dengan baik, sehingga COVID-19 bisa segera usai dari negara kami dan perekonomian bisa pulih seperti sedia kala, sehingga bangsa dan negara kami akan dapat menjadi negara yang maju seperti yang dicita-citakan oleh pemerintah negara kami. Kami berdoa khusus untuk pemerintah negara kami di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo. Tuhan berkati beliau ini supaya dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Apapun yang beliau pikirkan, apapun yang beliau lakukan, biarlah Tuhan berkati sehingga semuanya akan menorehkan kebaikan bagi negara dan bangsa kami. Kami serahkan juga aparat yang membantu beliau, baik menteri, kepala daerah di pusat, di provinsi, dan di daerah tingkat 2 sampai di tingkat kecamatan dan kelurahan. Tuhan berkati aparat-aparat dan pejabat yang ada di dalamnya supaya dapat melaksanakan tugas dengan nuraninya untuk kesejahteraan rakyat. Dan itu semua terwujud apabila mereka semua berada di bawah tuntunan-Mu. Tuhan, kami rindu suatu saat negara dan bangsa kami akan mengenal Engkau, Tuhan Yesus Kristus, sebagai satu-satunya juru selamat. Dengan begitu, jiwa-jiwa yang
sesat akan bisa kembali kepada Tuhan, menjadi jiwa-jiwa yang akan diselamatkan nantinya. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan khusus daerah Kediri dan sekitarnya. Tuhan berkati di bawah kepemimpinan Wali Kota Abdullah Abu Bakar, demikian juga Mas Dito sebagai bupatinya, supaya apapun yang beliau lakukan semuanya mendatangkan kebaikan bagi seluruh rakyat dan bangsa kami di daerah Kediri dan sekitarnya. Demikian pula khususnya di Kelurahan Ronggo, kami serahkan Bapak Lurah, Bapak Heru Sugiarto yang memimpin desa ini supaya berjalan dengan sebaik-baiknya, sehingga ketentraman akan terwujud di desa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan segala dosa, kelemahan dan kekurangan kami. Kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini di tangan-Mu yang penuh kuasa, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, di tangan-Mu yang penuh kuasa kami berserah dan bersyukur. Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan punya waktu yang tepat untuk setiap doa-doa kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Tetap beriman,
doa untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Mari kita berdoa untuk GGBI dan BPD, BPN dan Gereja Baptis Indonesia, terkhusus di Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam surga, yang mulia, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati kami. Mengucap syukur Tuhan di saat ini Tuhan, di jam doa ini kami dapat berdoa dan mengucap syukur atas segala berkat rahmat yang telah Kau berikan pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang kami dapatkan, yang dapat kami nikmati sepanjang hari ini Tuhan. Kiranya berkat-Mu dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain juga melalui kami. Tuhan Yesus, kami mohon ampun juga atas segala dosa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang membuat hati Tuhan menjadi kecewa. Sekali lagi kami mohon ampun atas segala dosa yang kami lakukan hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami saat ini Tuhan berdoa untuk GGBI Tuhan, BPN, BPD, dan terkhusus untuk gereja-gereja baptis yang ada di Indonesia Tuhan. Engkau akan memberkati para pengurus di GGBI, Kau akan memberkati pengurus di BPN, Kau akan memberkati para pengurus yang ada di BPD, khususnya di BPD Jatim 2. Engkau yang akan memberikan hikmat buat mereka, Kau akan menyertai mereka dengan melalui pelayanan mereka. Engkau, nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu, juga untuk gereja-gereja baptis yang ada di Indonesia saat ini Tuhan, terkhusus meskipun saat pandemi ini di mana kami beribadah sangat terbatas, baik itu jumlah maupun yang lainnya Tuhan, tapi kiranya kami tidak menyurutkan hati kami, iman kami untuk terus memuji serta memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sekali lagi kami serahkan GGBI dalam tangan kuasa-Mu. Juga tidak lupa kami juga berdoa untuk Yayasan Baptis, YRSBI, YBI, sekolah tinggi, baik itu ilmu kesehatan, ilmu teologi, desain grafis dan lain sebagainya Tuhan. Kau yang akan memberkati para karyawan, juga para dosen yang ada di sana Tuhan. Kau yang akan menjaga dan memberikan kekuatan serta berkat rahmat yang luar biasa bagi mereka. Juga berdoa untuk yayasan, untuk lembaga-lembaga baptis lainnya Tuhan, literatur baptis dan lembaga-lembaga lainnya yang saat ini Tuhan. Engkau yang akan memberikan yang terbaik buat mereka, Engkau yang akan memberkati mereka, Engkau akan memberkati para karyawannya yang ada di sana Tuhan dengan penuh berkat yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, sekali lagi kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk GGBI, BPN, BPD, Yayasan Rumah Sakit Baptis, Yayasan Baptis, beserta lembaga-lembaga baptis lainnya, dan juga sekolah-sekolah tinggi baptis yang ada Tuhan. Kau yang akan berkati melalui saluran tempat-tempat tersebut, nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa, kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan, dalam satu nama, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hari esok, tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Yesus, Dia harapan kita yang setia menemani kita dalam setiap musim kehidupan kita. Tak ku tahu
hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi pasal 4 ayat 6. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tangan Tuhan yang pegang. Mari kita menaikkan doa bagi gereja kita terkasih GBI Genesaret. Mari kita satukan hati. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama berdoa bagi gereja kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang mengasihi kehidupan kami saat ini Tuhan, kami berdoa mendoakan bagi gereja kami GBI Genesaret Ngeronggo Kediri. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menempatkan kami di gereja kami di GBI Genesaret ini untuk kami bersama-sama membangun mezbah Tuhan di daerah Ngeronggo dan sekitarnya. Kami berdoa untuk Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Andi Wijaya dan keluarga. Tuhan akan memberkati di dalam penggembalaan terhadap gereja kami. Tuhan berikan kebijaksanaan, Tuhan berkati untuk keluarganya, putra putrinya. Kami serahkan di dalam tangan kuat kuasa-Mu untuk pendidikannya dan juga di dalam bersama-sama dengan kami melayani Engkau untuk mengembangkan gereja kami. Kami berdoa untuk program dan anggaran gereja. Kami serahkan kepadamu Tuhan di masa pandemi ini untuk setiap program-program yang diadakan supaya dapat tetap berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan terkhusus untuk kerinduan gereja kami untuk dapat memiliki komputer di dalam mempermudah pelayanan di gereja. Tuhan akan memberkati supaya dapat segera terlaksana dengan baik. Kami serahkan kepadamu juga ya Tuhan untuk anggota gereja yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa terkhusus untuk Ibu Budiono yang masih dirawat di rumah sakit. Tuhan akan memberkati, memberikan Ibu Budiono kekuatan, kesehatan, dan pemulihan. Kami serahkan kepadamu juga untuk anggota jemaat kami yang sakit yang lainnya, yang sudah tua dalam masa saat ini Tuhan akan memberkati untuk jemaat kami yang lansia dan juga yang sakit yang lainnya. Kami serahkan untuk Ibu Ami,
kami berdoa untuk Ibu Sri Utami, kami serahkan kepadamu. Untuk Bapak Budiono, kami berdoa menyerahkan untuk Ibu Ariati, Ibu Purtini, dan saudara-saudara kami yang lainnya dalam masa pemulihan kesehatannya. Kami berdoa untuk Ibu Dian Lestari. Kami serahkan kepadamu Tuhan jemaat kami yang lainnya yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Kami percayakan dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan akan memberkati mereka, memberikan pemulihan dan kesembuhan untuk mereka. Mendoakan Tuhan kepadamu, menyerahkan untuk agenda kegiatan gereja sepanjang minggu dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Tuhan berkatilah setiap agenda kegiatan gereja, mulai dari jam doa, mulai dari PKRMB. Kami serahkan kepadamu ibadah akhir pekan. Kami menyerahkan kepadamu juga ya Tuhan setiap kegiatan gereja yang lainnya. Kami berdoa menyerahkan kepadamu. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk tim pelayanan di gereja kami, baik itu panitia perancang gereja dan juga tim online ministry yang saat ini bergerak melayani. Karena masa pandemi, Tuhan akan memberkati setiap tim yang ada dan juga panitia perancang yang bergerak untuk proses program gereja kami. Kami serahkan, Tuhan berikan hikmat kepada masing-masing orang yang sudah Tuhan tempatkan di bidangnya masing-masing. Bapa Tuhan Yesus, kami serahkan kepadamu. Kami berdoa teringat untuk cabang di Merbek. Kami berdoa untuk gembala sidang yang ada di sana. Tuhan berkati Bapak Peptu beserta dengan keluarga yang Tuhan percayakan menggembalakan jemaat di cabang Merbek. Kami serahkan program dan anggaran jemaat supaya terpenuhi sehingga operasional untuk gereja cabang Merbek dapat terlaksana dengan baik. Bapa Tuhan Yesus, sekali lagi kami serahkan gereja kami, GBI Genesaret Ronggo, Kediri, dan juga gereja cabang yang ada di Merbek. Kami percayakan pertumbuhan, perkembangan, program dan anggaran, semuanya kami serahkan kepadamu. Kami percaya Tuhan, Tuhan Yesus yang akan senantiasa menopang kami, Tuhan yang akan memberikan kesatuan hati untuk setiap jemaat, Tuhan yang akan memberkati gereja kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam tangan kuat kuasa-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Salam, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Mari bersama kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan di dalam kegiatan jam doa kita pada malam hari ini. Firman Tuhan pada malam hari ini diberi judul Bebaskan Dirimu dari Kebencian. Diambil dari kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 15 sampai dengan 18. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mari kita bersama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih segala berkat yang Kau nyatakan kepada kami sepanjang hari ini, bahkan kekuatan yang Tuhan anugerahkan untuk kami bersama boleh beribadah dalam jam doa. Sungguh semua kami syukuri. Saat ini sebelum kami masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, Bapa, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit khususnya,
Kami serahkan Ibu Budiono yang ada di Rumah Sakit Aura Sifa. Demikian pula dengan Bapak Budiono, Tuhan berkati supaya dalam keberadaan kedua pribadi ini dapat menikmati kesembuhan yang datang dari Tuhan Yesus. Demikian pula kami terus menyerahkan untuk Ibu Kurnianingrum. Kami menyerahkan keberadaan Ibu Yuli Prianto. Kami menyerahkan keberadaan Ibu Haryo Perumnas. Kami serahkan keberadaan Ibu Riamah Mujimin. Kami serahkan keberadaan Ibu Darmi. Tuhan memberkati keberadaan Ibu Slamet. Tuhan berkati Ibu Dian Lestari. Tuhan berkati Ibu Purtini. Tuhan berkati Bu Aryati. Juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebut satu persatu, yang menderita karena sakit. Tuhan, kami percaya Engkau hadir dalam hidup mereka, menjamah mereka, sehingga saudara-saudara kami sembuh oleh karena kuasa Tuhan. Demikian pula dokter perawat yang menangani di antara pribadi-pribadi yang ada. Tuhan berkati supaya semua juga menjadi sarana Tuhan untuk kesembuhan saudara-saudara kami. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami pada malam hari ini. Di saat kami akan merenungkan firman-Mu, berkata-katalah Tuhan. Kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jelas di dalam bagian ini firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Saudara-saudara, kita adalah pengikut Kristus. Dan jika kita mengaku bahwa diri kita adalah seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetapi pada kenyataan di dalam kehidupan kita, kita masih menyimpan kebencian, itu artinya bahwa kekristenan kita adalah kekristenan yang hanya ada di dalam kehidupan kita secara lahiriah. Itu berarti bahwa di dalam kehidupan kita itu sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudara bisa membaca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Saudara, kata benci di dalam Alkitab diterjemahkan dalam kata kerja Ibrani, satam, dan sane. Dan dalam kata kerja Yunani disebut miseo. Ketiga kata kerja ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, menunjukkan di dalam kehidupan seseorang itu ada permusuhan, juga ada perasaan antipati yang berkepanjangan, dan juga bahkan niat jahat. Kebencian dapat menjadi emosi yang mendorong seseorang untuk berupaya menebar gosip buruk kepada orang yang dibenci, bahkan ada upaya mencelakai seseorang yang dibenci. Selain itu, kebencian juga dapat merujut rasa jijik sehingga menjauhi orang yang dibenci meski tanpa niat untuk mencelakai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam beberapa waktu ini kita dihebohkan dengan berita adanya sate sianida. Nah, itu berawal dari satu pribadi yang memiliki rasa dendam, rasa benci kepada seseorang tetapi salah sasaran. Di dalam hal inilah saudara dan saya harus belajar bahwa yang namanya kebencian, jikalau tidak segera diantisipasi atau tidak segera diakhiri, itu akan semakin menambah besar adanya dosa. Saudara-saudara, oleh karena itu, kebencian ini sangat dipandang negatif di dalam Alkitab. Di dalam keberadaan kita harus mengetahui betul bahwa kebencian itu adalah dosa yang tersimpan di dalam hati manusia, dan itu harus segera dibereskan. Karena tanpa pernah dibereskan, maka yang namanya kebencian akan semakin dalam membawa kita dalam dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang harus saudara dan saya pahami tentang kebencian ini. Yang pertama, jika kita memendam kebencian, itu menyebabkan Tuhan menutup telinganya terhadap doa-doa kita.
tercatat di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Yesaya menyatakan bahwa kebencian adalah dosa yang menyebabkan Tuhan tidak mau mendengarkan doa-doa kita. Dan mungkin kita tidak menyadari jika selama ini doa-doa kita tidak beroleh jawaban dari Tuhan. Salah satu penyebabnya adalah karena kita masih terus memendam kebencian dalam hati kita. Bagaimana kita dapat berharap Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya atas hidup kita jikalau di dalam kehidupan kita masih menyimpan dendam kepada orang lain, baik orang yang jauh atau orang yang dekat? Saudara, jikalau kebencian itu masih ada dalam hidup kita, maka doa-doa kita tidak akan pernah sampai kepada Tuhan. Yang kedua, memendam kebencian akan membuat hati dan pikiran kita menjadi gelap. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 11. Saudara-saudara, kebencian dapat mengaburkan mata hati kita dan menjadikan kita tidak lagi mampu untuk melihat secara objektif terhadap orang itu. Apapun yang dilakukan oleh orang yang kita benci tidak akan pernah ada kelihatan yang benar, tidak akan pernah terlihat baik, seluruhnya buruk di mata kita. Mengapa? Karena mata hati kita menjadi buta dan tidak pernah bisa melihat hal-hal yang baik. Yang hanya dapat kita lihat adalah hal-hal yang buruk. Saudara-saudara, jika ini terjadi dalam hidup kita, maka di dalam kehidupan kita pun akan menjadi tumpul secara nalar. Akal sehat kita menjadi tumpul sehingga tidak lagi bisa memunculkan tindakan yang baik dalam diri kita. Di mana di dalam kehidupan kita, jika terus-menerus dikuasai atau memendam kebencian itu, kita akan dapat menghancurkan orang lain. Sesuatu yang kita lihat semua buruk, sesuatu yang kita lihat semua tidak baik. Bahkan yang dikerjakan oleh orang yang kita benci itu adalah sesuatu yang sangat baik, kita tidak pernah melihat kebaikan di sana. Mengapa? Karena hati kita dikuasai oleh kebencian. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, jika kita mendapati dalam diri kita ada perasaan yang demikian, mari kita bertobat. Mengapa? Karena Tuhan tidak akan pernah mendengarkan doa-doa kita. Yang ketiga, orang yang memendam kebencian dipastikan tidak akan pernah memiliki kehidupan yang kekal. Atau dalam arti kata yang lain, dia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Dalam bacaan yang kita baca pada malam hari ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, secara khusus di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15, dikatakan setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Alkitab menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada seorang pembunuh yang dapat memiliki kehidupan yang kekal di dalam dirinya. Sehingga ini akan menjadi sebuah perkara yang sangat besar ada dalam hidup kita. Saudara dan saya tidak akan pernah dapat melihat kuasa dan kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, hati-hati dengan kebencian. Jangan biarkan dirimu dikuasai kebencian. Pada akhirnya, apabila kita membiarkan kebencian itu terus bercokol dalam hati kita, bahkan dalam pikiran kita dan kehidupan kita, maka dosa yang ditimbulkan dari kebencian itu akan memisahkan kita dari Tuhan. Sehingga doa-doa kita tidak akan pernah sampai kepada Tuhan. Kita tidak pernah menjadi pribadi yang bisa melihat kebaikan orang. Dan di dalam kehidupan kita tidak memiliki kehidupan yang kekal seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, karenanya mari kita terus berusaha untuk hidup di dalam kasih. Kita meneladani apa yang sudah dinyatakan Allah yang begitu mengasihi kepada kita manusia yang berdosa. Jadi kasihilah sesamamu manusia. Jangan pernah membiarkan kebencian bercokol di dalam dirimu. Jangan pernah membiarkan kebencian berkembang di dalam dirimu. Kasihilah sesamamu manusia,
maka engkau akan merasakan bagaimana Tuhan memberkati sepenuhnya di dalam kehidupanmu. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini menjadi dorongan dan teguran bagi kita sekalian. Tuhan memberkati. Mari bersama kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk sabda kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Firman Tuhan menjadi dorongan bagi kami untuk kami bersama-sama boleh menerapkan perkataan firman Tuhan, yaitu mengasihi kepada sesama kami, meninggalkan segala bentuk kebencian, sehingga pada akhirnya dalam kehidupan kami boleh menikmati kuasa dan kemuliaan-Mu. Terima kasih. Saat ini kami akan kembali dalam hidup kami masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kami, sehingga dalam kehidupan kami boleh menikmati berkat rahmat, damai, dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kehidupan kami diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersama berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.